Selamat datang di SD Negeri 1 Kacangan, tempat saya belajar dan berbagi ilmu. Sudahkah kalian mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memperhatikan berbagai keunikan dan karakteristik murid, sehingga dapat memberikan keleluasaan pada murid dalam meningkatkan potensi dirinya sesuai kesiapan belajar, minat, dan profil belajarnya. Perkenalkan, saya Nia Elis Hamidah yang bertugas di UPT SD Negeri 1 Kacangan, Kecamatan Moto, Kabupaten Lamongan. Sebagai guru kelas 5, kali ini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks prosedur. Pertama, diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar visual dan auditori. Untuk memudahkan memahami materi pelajaran, dapat ditampilkan dengan gambar beserta video. Untuk gaya belajar kinestetik, saya mengajak murid untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai kegiatan praktek pembelajaran langsung. Kedua, diferensiasi proses. Saya mengolaborasikan media pembelajaran edukatif dengan metode permainan. Ketiga, diferensiasi produk. Seluruh murid dapat menuangkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk tulisan, gambar, praktek, dan presentasi di depan umum. Demikianlah penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah berdoa atau belum tadi? Belum. Ayo silahkan kita mulai berdoa ya. Menyanyikan lagu jari. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, Kabur jadi 10. ayo jangan mengeluh. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, kabur jadi 8, meraih masa depan. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, kabur jadi 6, ciptakan pengalaman. 2 jari kananku, 2 jari kiriku, kabur jadi 4, selagi masih sempat. 1 jari kananku, 1 jari kiriku, kabur jadi 2, jangan lupa berdoa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Dan terima kasih ya, boleh duduk. Hari ini temannya masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, nanti Bu Nia cek ya. Setiap nama yang saya panggil berarti harus menyebutkan nama-nama buah ya. Yang pertama Adam. Pisang. Oke, berarti masuk ya Adam ya. Adit. Melon. Haidar. Apel. Yahra. Durian. Siva. Srikaya. Untuk meningkatkan semangat kita hari ini, mari kita melaksanakan tepuk megilan. Semangat pagi. Pagi, 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 Luar biasa. Lamongan Megilan. Moto berbudaya. Kelas 5
buat kita semua. Apa waktunya bahasa Indonesia kemarin Bunia pernah menyuruh kalian membuat apa ya? Teks prosedur. Yang kemarin itu ya, buat secara apa? Bebas apa gimana kemarin? Bebas. Semuanya sudah membuat kan ya kemarin? Pernahkah kalian membaca sebuah buku? Membuat layang-layang? Ada yang pernah? Ada yang tidak? Ada yang pernah? Hari ini kenapa Bunia tanya seperti itu kira-kira? Nanti membuat layangan. Buat layangan. Ada lagi yang lain? Buat rumah dari stick. Perhatikan ya, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai apa? Teks prosedur. Nanti akan ada kegiatan menulisnya juga. Nah, tujuannya supaya apa? Kalian kelas 5 bisa mengetahui tentang ciri-ciri teks prosedur itu bagaimana. Isinya teks prosedur itu tentang apa saja. Terus strukturnya teks prosedur itu bagaimana saja gitu. Nanti yang akan kita pelajari. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak. Tidak. Nah, terus nanti kegiatan kita hari ini akan kita isi dengan berbagai kegiatan. Pertama, Buni akan menjelaskan beberapa materi tentang teks prosedur ya. Setelah itu, Buni akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok itu nanti akan ada tugas masing-masing sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, setelah itu mengerjakan tugas, maka kalian akan disuruh presentasi di depan kelas. Setelah presentasi, nanti akan ada penilaian dan kita menyimpulkan kegiatan hari ini bersama-sama. Paham ya? Sebelum kita belajar materinya, coba ya Bunia mau tanya, kira-kira siapa yang suka belajar sambil menulis? Angkat tangannya. Yang suka belajar sambil menggambar? Yang suka belajar sambil berpraktek? Nah, oke. Kalau sudah demikian, silahkan kalian berkumpul sesuai teman-teman yang kesukaannya sama. Saya tanya dulu. Tadi kelompok yang suka belajar sambil menggambar yang mana ya? Oke, silahkan tentukan nama timnya nanti. Terus ya. Kelompok yang suka belajar sambil menulis. Yang suka belajar sambil praktek. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Menurut kelompok ini bagaimana teks prosedur itu apa? Menurut saya di teks prosedur itu ada ciri-cirinya, ada tips dan kesimpulannya. Ya, terus ada lagi? Sudah. Ya, kita tanya kelompok yang lain. Apa teks prosedur itu? Cara membuat benda, makanan atau minuman. Oke, boleh jawabannya seperti itu ya. Menurut saya teks prosedur adalah teks yang memuat petunjuk dalam menghasilkan karya secara urut. Oke, boleh juga. Oke, tepuk tangan buat pendapat semuanya. Semuanya hampir betul ya. Tapi untuk selengkapnya mari kita simak di slide-nya yang sudah disiapkan Bunia ya. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tulisan, bisa memuat petunjuk yang bisa secara urut atau menghasilkan suatu. Nanti ada petunjuk-petunjuknya, terus ada yang menghasilkan karya atau menghasilkan perbuatan. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, biar lebih semangat, kita tepuk anak baik dulu ya. Tepuk anak baik. Aku anak baik, bisa tenang mendengarkan penjelasan guru tersayang tercinta. Nah, teks prosedur itu kalau berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu tentang cara membuat sesuatu. Yang kedua tentang cara melakukan sesuatu. Kalau cara membuat sesuatu itu bagaimana? Berarti adakah produk yang dihasilkan? Ada ya. Membuat apa pernahnya? Mie rebus. Kelompok menggambar pernah membuat apa? Jus buah. Kelompok ini praktek membuat egrang. Kira-kira dari ciri-ciri ini pernah dilihat di mana ya?
mie rebus, mie instan. Nah, untuk memperjelas pemahaman kalian, kita bahas struktur teksnya berdasarkan benda nyata yang ada di sekitar kita. Semuanya pernah lihat ini? Pernah ya. Ini namanya apa? Mie apa? Mie instan. Mereknya sama atau beda ini kira-kira? Beda ya. Nah, di dalam kemasan ini ada yang namanya tujuan. Tujuan tadi kan berisi judul. Judulnya apa yang ini? Ini yang ini. Yang ini. Ini sukses. Saya bagi ke kelompok masing-masing ya. Untuk kelompok 3, struktur teks yang ada di kemasan mie instannya apa saja? Ada judul, Ya. Terus. alat dan bahan, Ya, terus. cara pemasakan, Cara pemasakannya. Terus. cara penyajiannya. Cara penyajiannya. Terus. Kesimpulannya ada nggak di sini? Di belakang. Jangan. Diterima bila kemasan rusak. Oke, bagus. Judul, Ya. ada judul, isi dalam kemasan, pelengkap, kode halal, Ya. dan berat besi BPOM RI, Hmm. rasa mie, dan cara membuat dan Apa? Kesimpulannya ya. kesimpulan. Iya, penegasannya. Ada judul, ada label halal, ada saran penyajian, ada expirednya, terus ada cara membuat minyak, dan ada kesimpulannya. Oke, berarti lengkap ya. Contoh teks yang berupa tulisan saja. Langkah-langkahnya nanti digambar saja ya, yang suka gambar ya. Untuk kelompok yang suka praktek, silakan diperhatikan videonya. Iris tipis-tipis, bawang merahnya bos. Kita sudah menyaksikan bersama ya tentang video pembuatan apa tadi? Nasi goreng. Ini untuk kelompok yang menulis ya, teksnya berupa tulisan, nanti silakan ditulis di sini ya. Gambarnya apa, warnanya dipilih terserah salah satu. Untuk kelompok yang suka menggambar, nanti silakan digambar di lembarnya ini, satu anak satu gitu ya, urutannya atau apanya gitu ya. Ini nanti bisa ditulis alat dan bahannya atau judulnya gitu di sini satu. Terus nanti urutannya gitu. Iya, tentang ini, tentang mie ini ya, tentang membuat mie goreng ya. Tentang membuat mie goreng gitu. Boleh seperti ini atau dikreasikan sendiri boleh. Ya. Ini gambarnya satu orang, gambar satu gitu. Satu orang gambar satu, iya gitu. Jadi prosesnya sama kamu apa? Siapa? Iya. Gimana cara membuatnya, Bunda? Cara membuatnya nanti kan sama kamu kan praktek ya. Mie gorengnya tadi mana? Nah, nanti praktekkan cara membuat mie gorengnya ya. Nanti kita bisa pinjam dapur sekolah ya. Ini Bunya sudah siapkan piring sama 2 sendok dan garpu, juga ada telur dan tomat ya. Silahkan nanti berkreasi sama temannya gitu ya. Nah, nanti silahkan berbagi tugas. Ada yang bagian membuat. Nanti rencananya di video atau gimana? Video. Buat video berarti video pembuatan. Yang merekam sudah ada. Yang bagian berbicara ada. Ada. Yang bagian membuat siapa? Saya. Haidar dan Alek sama Dika gitu. Oke, berarti sudah siap ya. Kalau sudah siap, kita sekarang ke sana ke dapur. Telur, sendok, mie sampai merata sama bumbu, Pas proses sama aduk, bumbunya. Cara tugasnya setelah itu presentasi. Nah, gamenya apa? Ini namanya game siapa tangkas pasti berkelas. Game apa? Siapa Pasti berkelas ya. Nanti kan kamu sudah dibagi menjadi 3 grup ya. Tim 1 tadi yang mana? Nih, tim 2, tim 3. Nah, sudah siap semua. Nah, nanti sebelumnya ini ya, bacakan peraturan permainannya ya.
nanti setiap tim harus menentukan ikon timnya. Tiap tim itu harus mempunyai bel sendiri-sendiri. Nah, misal tim satu belnya bunyinya bagaimana, itu buat misal suara kambing misalnya mbek gitu atau gimana gitu ya. Terus yang mau mencet bel lebih dahulu maka dia yang akan jawab lebih dulu. Nah, misal pemulai ada yang menjawab tanpa menekan belnya, berarti dia tidak berhak menjawab. Kalau misal kamu benar jawabannya, maka akan dapat poin. Di sana nanti akan ada poin mulai dari 100 sampai 500. Kalau salah jawabnya, maka akan dikurangi 200 juga ya. Jadi hati-hati. Tim satu. Baik, apa? Es batu. Ya, betul. Tepuk tangan masukkan benang biru ke dalam jarum. Panci dan masukkan air ke dalam panci. Gimana rasanya teman-teman? Sekali. Kalau ada yang mau ditanyakan ke temannya, silakan boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, apa? Gimana pertanyaannya? Apakah saat membuat mie instan ada yang kesulitan? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada katanya. Ya, terima kasih. Cara membuat mie instan. Mie instan adalah makanan yang siap saji dan bisa dimakan untuk anak kecil hingga dewasa. Langkah-langkahnya: siapkan air mendidih untuk dimasukkan minyak. Kedua, minyak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ketiga, sementara mie direbus, campurkan gula. Membuat mie instan. Cara pertama, masukkan minyak ke dalam air yang sudah mendidih. Tuang bumbu ke dalam piring dan aduk sampai merata. Setelah mie mendidih, lalu angkat menggunakan saringan. Setelah minyak disaring, sajikan di dalam piring lalu aduk dengan bumbu. Mie siap dimakan dan jangan lupa bisa ditambah hiasan seperti ayam, tomat, dan lain-lainnya. Ya, terima kasih. Materi apa hari ini yang dipelajari? Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Strukturnya, ya. Apa lagi? Kita lebih paham, punya ini. Lembar ini nanti silakan isi bersama kelompoknya ya. Ditulis pendapat kalian di sini. Berdasarkan hasilnya kerja kelompoknya ini secara umum ya sudah bagus semua. Dari kelompok 1 juga sudah lengkap menyampaikannya. Dan tadi juga ada video praktek secara langsung, jadi lebih jelas pembuatannya ya. Tepuk tangan buat tim 1 yang meriah. Tim 2 secara keseluruhan dari hasilnya, tulisan dan prakteknya tadi dengan cara menggambar ya. Gambarnya juga sudah bagus dan mewakili teks prosedurnya dan jelas dipahami, bisa sangat mudah sekali pemahamannya. Jadi tepuk tangan juga buat tim 2. Untuk tim 3 tulisannya juga bagus, bisa dibaca dan penyampaiannya juga jelas. Jadi teman-temannya juga bisa memahami dengan mudah. Dan penyampaiannya juga sangat menarik, disampaikan melalui kertas-kertas yang berwarna seperti ini ya. Jadi tepuk tangan juga yang meriah untuk kelompok tim 3. Jadi kesimpulannya apa yang bisa kita pelajari hari ini dari mulai gamenya tadi apa? Bisa membuat kita menjadi bagaimana? Bisa membuat apa? Menyenangkan.
Bisa membuat apa? Hati tenang. Selain itu kita bisa membuat apa tadi? Kalimat yang ada di dalam games tadi tentang apa? Teks prosedur. Ya, tadi seru sekali ya main sama-sama ya. Kita bisa belajar dari sana. Terus untuk sekarang pertemuannya sudah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar tentang kisah-kisah tokoh kita teladani dari buku-buku cerita atau yang ada di bacaan ya. Silahkan boleh berdoa. Siap-siap pulang.